Pak Sekda yang hadir secara langsung, wakil wali kota dan wakil wali kota. Izin pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait pertama pelaksanaan paripurna malam hari ini yang tidak dihadiri oleh wali kota Manado. Sebagai anggota Pansus dan sebagai anggota DPRD, tentu saya mau menyampaikan rasa kekecewaan yang dalam ketika wali kota tidak hadir dalam pelaksanaan rapat paripurna LKPJ. Ibu Ketua yang kami hormati dan para pimpinan, saya ingin menyampaikan bahwa sedari awal ketika kita wali kota menyampaikan laporan untuk pelaksanaan LKPJ ini sendiri, wali kota hanya melakukan lewat daring. Tetapi malam hari ini saya tidak melihat di slide kalau wali kota mengikuti. Ini hal yang sangat strategis, apalagi hari-hari ini DPRD tidak ada lagi yang namanya LKPJ akhir kepemimpinan. Artinya LKPJ yang kita laksanakan ini di periode akhir wali kota dan wakil wali kota. Ini hal yang sangat strategis. Sehingga Ibu Ketua, saya mau sampaikan, ketidakhadiran wali kota ini mencoreng semangat kebersamaan kita. Di mana Undang-Undang 23 bicara soal penyelenggara pemerintah daerah. Terlepas wakil wali kota mengikuti secara daring dan diwakili oleh Pak Sekda. Tapi paling tidak ini langkah yang tidak positif. Saya jujur sekali lagi mau sampaikan kekecewaan ini. Karena ini menyangkut hal-hal strategis yang sudah dilaksanakan, baik itu program dan anggaran yang sudah digunakan di tahun 2020. Ketika kita sama-sama membahas, tadi dalam laporan Pansus, Pak Ketua Pansus sudah melaporkan terkait perbedaan angka-angka dalam kegiatan-kegiatan yang ada di SKPD dan di kecamatan. Saya tidak melihat spirit dan semangat pemerintah tergambar di teman-teman SKPD ini sendiri. Sehingga ketika pembahasan ada TAPD yang tidak hadir, kalah ganti masuk Ibu Ketua. Bahkan dalam realita pembahasan, ada beberapa SKPD yang tidak mau terlibat secara aktif. Ini perlu jadi evaluasi bagi kita bersama. Saya ingin menyampaikan, setelah laporan Pansus LKPJ ini, paling tidak minggu yang akan datang, kita akan punya pemimpin yang baru di Kota Manado. Saya kira ini jadi catatan bagi pemerintah yang baru untuk mengevaluasi OPD yang ada di pemerintah Kota Manado sehubungan dengan ketidakaktifan dalam kegiatan-kegiatan DPRD. Saya jujur mau bilang sekali lagi Ibu Ketua, paling tidak ini jadi catatan hitam bagi kita di akhir periode pemerintah wali kota Beki Lumento dan Morobastia. Saya tidak ingin ini terjadi di tahun-tahun yang berikut. Apalagi ada kegiatan-kegiatan pembahasan kita, ada SKPD yang tidak terlibat secara aktif, tidak hadir. Terlepas Pak Ketua Pansus sudah menyampaikan tadi, tapi ada beberapa kegiatan yang perlu saya kritisi dalam kegiatan malam hari ini. Yang pertama terkait ketidakhadiran PD Pasar dalam pembahasan. Refocusing anggaran miliaran diberikan oleh pemerintah lewat TAPD kepada perusahaan pasar daerah yang notabene ini BUMD-nya Kota Manado. Tidak memberikan laporan kepada kami Pansus. Saya jadi curiga ada apa sebenarnya. Pak Sekda yang hadir di sini, saya mau sampaikan paling tidak kita menempatkan orang menjadi direksi, orang-orang yang kredibel, yang punya tanggung jawab. Ini bukan cuma soal tanggung jawab kepada perusahaan, bukan cuma soal bagaimana membayar gaji karyawan, tapi paling tidak sebagai perusahaan daerah yang notabene bersinggungan dengan masyarakat. Sektor pelayanan dengan masyarakat ini juga penting. Sehingga malam hari ini Bu Ketua, ini perlu jadi catatan khusus bagi kita. Yang berikutnya, ketidakhadiran PT Air dalam pembahasan ini yang juga menerima refocusing anggaran miliaran. Ada apa sebenarnya dengan perusahaan-perusahaan daerah kita? Ini perlu jadi catatan buruk bagi kita. Dan saya mau tegaskan malam hari ini, paling tidak apa yang kita bicarakan, apa yang kita rapatkan dari paripurna ini harus jadi penegasan. Saya sebagai anggota DPRD itu harus menyampaikan ini sehubungan dengan realita yang terjadi. Yang berikut Ibu Ketua,
Ada kegiatan-kegiatan anggaran yang tidak sinkron dan tidak sinergi yang dilakukan oleh pemerintah. Paling tidak ini merupakan mendung dan kelabu bagi Kota Manado. Saya tidak melihat, terlepas Pak Ketua tadi menyampaikan sinergitas antara TAPD dan OPD ini sendiri. Sehingga bagi kami tidak ingin mencari kambing hitam. Tapi paling tidak DPRD jangan terlibat untuk mencuci dosa ini. Saya yakin rapat paripurna ini didengar banyak orang. Tetapi bukan persoalan banyak atau tidak banyak orang. Tapi apa yang kami kemukakan ini paling tidak fakta-fakta yang terjadi dalam rapat, dalam pembahasan antara TAPD, Pansus, bahkan dengan seluruh OPD yang sudah hadir dan terlibat. Saya kira ini yang boleh saya sampaikan Ibu Ketua. Paling tidak apa yang saya ungkapkan ini menyangkut fakta dalam pembahasan yang kami sudah laksanakan. Terima kasih. Saya sedikit mau menyampaikan, mengklarifikasi terkait nama saya tadi disebut. Sahabat saya, Ibu Yanti yang cantik luar biasa ini. Saya kira kalau kami mengkritisi ketidakhadiran wali kota dalam LKPJ itu hal yang manusiawi karena ini sifatnya strategis. Mungkin kritikan kami juga ini didengar Tuhan. Ternyata Pak Wali Kota sudah di jalan. Karena kami mendapat informasi dari awal, Ibu Yanti sudah menyampaikan tadi, Ibu Jain, bahwa Pak Wali Kota tidak akan hadir. Pak Sekda juga menginformasikan seperti itu kepada Ibu Ketua DPRD dan para Wakil Ketua. Sehingga ada kegundahan di hati kami. Ketika paripurna yang notabene paripurna terakhir Pak Wali Kota, saya sudah hampir 12 tahun di DPRD. Biasanya ada paripurna akhir, LKPJ akhir periode wali kota. Tapi hari ini tidak ada. Ada paripurna yang reguler yang seperti ini. Yang notabene juga ini menjadi akhir dari periode Pak Wali Kota. Paling tidak kami ingin menyampaikan Pak Wali, berbeda mendengar secara daring, walaupun memang dalam kondisi COVID ini sah. Tapi kehadiran Pak Wali Kota secara langsung bisa mendengar apa yang menjadi keluhan masyarakat, apa yang disampaikan oleh Pansus terkait apa yang kami bahas dengan teman-teman SKPD. Yang berikut ingin kami sampaikan Pak Wali Kota. Ada dua hal yang paling krusial yang terjadi di pemerintah Kota Manado yang ingin kami kritisi. Terlepas LKPJ ini bicara tahun 2020, tapi saya harus menyampaikan kondisi real yang kami dengar, yang kami rekam, yang beredar di masyarakat. Saya jadi curiga dengan teman-teman di kecamatan. Saya mau sampaikan bahwa informasi yang beredar di masyarakat, kepala-kepala lingkungan itu ditagih 500 sampai 1 juta dari bulan Januari sampai bulan Maret. Saya curiga Pak Wali Kota tidak tahu. Karena informasi ini berkembang dan saya sebagai anggota DPRD perlu menyampaikan, kasihan Wali Kota di akhir periode seakan-akan tersandra dengan kondisi ini. Sekali lagi Pak Wali Kota, ini informasi yang beredar dan kami juga punya bukti-bukti untuk itu. Supaya dapat diklarifikasi sebentar. Yang kedua, terkait dengan pasar, PD Pasar Kota Manado. Saya sangat memberi respek kepada pemerintah kota sebagai owner. Pak Wali Kota punya tanggung jawab moral yang besar terhadap jalannya perusahaan daerah pasar Kota Manado yang notabene sampai hari ini bergejolak. Ini bukan cuma persoalan pelayanan kepada masyarakat, tapi di dalamnya ada begitu banyak karyawan yang direkrut oleh direksi yang lama. Dan tidak boleh menjadi alasan kalau top eksekutif, Pak Wali Kota, Wakil Wali Kota, apalagi ada Baper Jakat, ada TAPD yang mengevaluasi ini. Karyawan PD Pasar tidak sesuai anjal, tidak normal dalam kondisi pasar yang begitu semrawut dengan manajerial yang lemah. Ternyata karyawan PD Pasar begitu membludak. Tapi akhirnya ketika tahun 2020 berakhir, ada ratusan karyawan yang gajinya tidak terbayar. Ada yang dari tahun yang lalu tidak dibayar THR. Ini luar biasa. Ini jadi beban bagi pemerintah kota. Ini jadi contoh yang tidak positif dalam pengelolaan dan manajerial perusahaan daerah yang perlu kita harapkan memberi kontribusi yang baik bagi pemerintah dan masyarakat Kota Manado. Sekali lagi Pak Wali Kota,
Dari sisi manajerial kami ingin mengkritisi rekrutmen direksi yang tidak sesuai dengan mekanisme, tidak menempatkan orang-orang yang benar-benar kredibel, yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, yang mampu memanage perusahaan sebesar ini. PD Pasar adalah perusahaan daerah yang diberi kewenangan oleh pemerintah kota dan DPRD untuk mengelola seluruh aset yang ratusan miliar, baik aset bergerak dan tidak bergerak. Artinya kalau hari ini tidak memberi kontribusi yang maksimal, bahkan tidak membayar gaji karyawan, ini pukulan telak bagi pemerintah Kota Manado. Sekali lagi, Pak Wali Kota, ini perlu jadi catatan. Yang berikut, ini hal yang juga sangat strategis yang perlu saya sampaikan, dan ini juga bagian dari klarifikasi kami DPRD Kota Manado terkait kejadian yang terjadi di tahun 2020. Jadi teman-teman sudah bicara begitu banyak THL yang direkrut oleh pemerintah yang tidak sesuai dengan anjab dan sebagainya. Tapi ini bukan cuma persoalan itu. Persoalannya adalah ketika pemerintah Kota Manado banyak yang tidak membayar gaji THL di kecamatan-kecamatan, Pak Wali. Sehingga di waktu 2020, apalagi itu tahun politik, kami tersandra. Ada yang bilang DPRD tidak bahas APBD perubahan, sehingga gaji-gaji mereka yang tidak dibayar. Saya mau sampaikan, kalau pemerintah punya hati, kalau kecamatan punya hati, kalau TAPD punya hati, semestinya itu tidak boleh terjadi. Kalau refocusing anggaran boleh dilaksanakan, tapi kalau pemerintah merefocusing anggaran daripada gaji daripada THL, ini hal yang luar biasa. Sehingga saya mau sampaikan sekali lagi, ini tamparan bagi pemerintah kota yang seakan-akan menodong senjata kepada DPRD untuk diserahkan DPRD. Pak Wali Kota, dalam pembahasan kami ingin menyampaikan, kami menanyakan langsung ke SKPD, kami menanyakan langsung ke namanya kecamatan, kalian menganggarkan berapa gaji untuk para THL ini? Pak, kami anggarkan ada yang 7 bulan, ada yang 8 bulan, ada yang 9 bulan. Kenapa cuma anggarkan seperti ya? Memang seperti itu karena informasi dari TAPD nanti akan dibahas di APBD perubahan. Saya mau sampaikan sekali lagi, ternyata yang terjadi, teman-teman media boleh meliput ini. Yang terjadi tidak dibayarkan gaji THL di tahun 2020 bukan karena DPRD tidak bahas APBD perubahan, tapi pemerintah tidak punya niat menganggarkan 1 tahun APBD. Ini yang terjadi dan ini realita. Sekali lagi Pak Wali Kota, saya perlu menyampaikan ini di akhir periode Pak Wali. Paling tidak Pak Wali juga boleh memberikan gambaran, tanggapan secara langsung. Karena yang terjadi di tahun 2020 seakan-akan pikulan berat bagi kami. Media dan masyarakat secara umum seakan-akan merongrong ke bawah lembaga yang bicara bahwa lembaga DPRD tidak peduli dengan masyarakat, tidak peduli dengan THL. Padahal ini realita. Dan kami dalam rapat pembahasan sangat jelas disampaikan. Sekali lagi mohon maaf kalau harus saya menyampaikan ini, karena ini juga bagian dari klarifikasi kami lembaga DPRD terkait tidak dibayarkan gaji-gaji dari THL, baik itu yang ada di pemerintah Kota Manado dan yang ada di kecamatan-kecamatan. Tuhan memberkati. Terima kasih.